Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didorong untuk kembali maju mencalonkan presiden pada Pilpres 2024. Duet Mega Prabowo mencuat dan jadi trending topik minggu ini di semua sosial media dan online news tanah air. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Perhelatan pemilu presiden 2024 masih beberapa tahun lagi. Namun secara tahapan pemilu bulan Maret tahun 2022 sudah memasuki tahapan awal persiapan. Sehingga wacana duet calon presiden kian ramai diberitakan. Nama Ibu Megawati kembali ramai dibincangkan dalam bursa calon presiden 2024. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai berpotensi mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden. Demikian disampaikan Direktur Pro Mega Center Mohtar Mohamad. Melalui keterangan tertulis, Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Partai Gerindra menampung usulan publik yang mewacanakan menduetkan kembali Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan Direktur Pro Mega Center Mohtar Mohamad. Saya pikir semua opsi masih bisa terbuka, usulan dari masyarakat kita tampung. Kita pikirkan, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Habibur Rahman mengatakan, keputusan terkait Pilpres tetap menunggu keputusan Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Kesediaan Menteri Pertahanan itu maju pada Pesta Demokrasi 2024 dinanti kader. Beliau harus menyatakan kesediaannya nanti, baru kita benar-benar resmi mencalonkan beliau, ujar anggota Komisi 3 DPR RI itu. Baca juga. Kata sahabat dari Megawati ke Prabowo dinilai menebalkan dugaan publik akan berkoalisi di 2024 lebih lanjut. Habibur Rahman mengatakan kader Gerindra kukuh mendorong Prabowo maju sebagai capres. Restu kader tersebut disuarakan sejak 2019. Pada akhirnya kesediaan beliaulah, Prabowo, yang akan menentukan jadi capres, pungkasnya. Pro Mega Center mendorong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kembali maju menjadi calon presiden. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai berpotensi mendampingi Megawati. Demikian disampaikan Direktur Pro Mega Center Mohtar Mohamad, melalui keterangan tertulis, Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Pak Prabowo bisa, kata Mohtar mengatakan. Duet Megawati dan Prabowo merupakan kesuksesan yang tertunda pada pemilu 2009 lalu. 2009 kesuksesan yang tertunda, ucap Mohtar. Mohtar menilai pasangan Megawati Prabowo dapat membentuk koalisi besar. Menurutnya, duet ketum parpol itu berpotensi membuat tidak ada calon lain yang berani maju di Pilpres nanti. Kalau Mega Prabowo bisa potensi koalisi besar mengarah satu pasang atau konsensus. Gak ada yang berani maju, ujar Mohtar. Sebagaimana diketahui bahwa PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang berpotensi menghusung secara langsung karena presentase jumlah kursinya melebihi 20% ambang batas presiden threshold. Dan PDIP menjadi satu-satunya partai yang memiliki bursa calon terbanyak. Sebelumnya sudah ramai dengan nama Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP. Kemudian nama Puan Maharani juga mencuat ke publik.
Lalu pada tanggal 7 Juni tahun 2021 media meramaikan nama Ibu Megawati Soekarnoputri dalam bursa calon presiden mendatang. Artinya ada 3 tokoh potensial dari PDI Perjuangan ini. Sementara Gerindra hanya memiliki 2 nama calon kuat, yaitu Prabowo Subianto dalam bursa calon presiden dan Sandiaga Uno dalam bursa calon wakil presiden. Partai Golkar memunculkan 1 nama kuat, yakni Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar ini juga mulai proaktif melakukan pendekatan di berbagai event daerah. Partai Demokrat memunculkan pula 1 nama, yakni Agus Yudhoyono. Ketua Umum Demokrat ini juga ramai diperbincangkan di semua daerah dalam bursa calon wakil presiden, nampaknya lebih menguat. PKB mulai mencuatkan nama Muhaimin. Cak Imin disebut-sebut dalam bursa calon wakil presiden potensial dari partai ini. Selain itu muncul pula sejumlah nama yang bukan kader partai namun secara elektabilitas masuk deretan papan atas di 10 besar. Yaitu Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang pernah diusung Gerindra dan PKS saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Nama Anies selalu masuk 3 besar calon presiden 2024. Kemudian Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini juga terus meroket. Sama halnya dengan Jenderal Gatot Nurmantio yang juga terus meningkat elektabilitasnya. Pengamat politik dari Aliansi Aktivis Nasional di Jakarta, Arief RCH menyatakan dengan munculnya nama Ibu Megawati dalam bursa calon presiden tentu kian meramaikan bursa calon pemimpin Indonesia 2024. Semua ini masih bersifat wacana akar rumput. Perkembangannya terus kita ikuti sampai menuju finalisasi nama-nama paling potensial dalam bursa calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Hal lain yang menarik menurut Arief RCH adalah saat ini faktor usia sudah tidak menjadi ukuran utama. Karena negeri jiran saja mampu memunculkan nama Mahathir Muhammad dalam pemilu Malaysia, saat usia Dr. Mahathir justru lebih 90 tahun. Begitu pula dalam Pilpres 2019. Kiai Ma'ruf Amin di usia 70-an tahun juga masuk bursa calon wakil presiden dan berhasil memenangkan Pilpres mendampingi Jokowi. Artinya faktor usia memang bukan ukuran lagi dalam perpolitikan di Asia Tenggara. Jika kita melihat pemilu sejumlah negara termasuk di Indonesia dan Malaysia. Ibu Megawati dan Prabowo Subianto tentunya termasuk tokoh politik tanah air yang sudah senior, karena sama-sama sudah berusia mendekati 70-an tahun. Dan tren politik tanpa melihat usia ini akan menggelinding juga pada Pilpres 2024. Pertimbangan pengalaman, wawasan, kemampuan dan penerimaan masyarakat tentu lebih menjadi ukuran saat ini. Demikian disampaikan Arief RCH. Arief RCH juga mengharapkan Pilpres 2024 dapat menjadi tonggak persatuan bagi Indonesia. Berangkat dari pengalaman Pilpres 2019. Rakyat terbelah dan kita sangat dirugikan akibat gesekan di masyarakat yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Pemilu 2024 harus dapat menjadi ruang solusi kemajuan bangsa kita, bukan perpecahan. Untuk itu beliau mengharapkan agar Pilpres 2024 dapat memunculkan 3 pasangan calon sehingga faktor gesekan antar pendukung akan mencair dan berkurang. Arief RCH menyoroti harapan kemajuan bangsa melalui perhelatan pemilu, agar Indonesia dapat tumbuh bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Kita butuh persatuan yang utuh dan mengakar sampai generasi selanjutnya. Demikian disampaikan Arif RCH yang juga sebagai pakar demografi kebangsaan ini. Potensi koalisi Pilpres 2024. Hangatnya kembali hubungan Megawati-Prabowo juga mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi PDIP dan Gerindra. Sebelum wacana menduetkan kembali Megawati-Prabowo, duet Puan Maharani-Prabowo lebih dulu muncul. Puan merupakan putri Megawati yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP dan Ketua DPR RI. Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, menyebut Partai Gerindra bersama PDIP akan mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres dan Puan Maharani sebagai Cawapres pada 2024. Bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini dinilai sebagai salah satu upaya membangun koalisi di 2024. Gerindra dan PDIP dinilai serius membangun jalan menuju 2024. Pernyataan Muzani menggembok kepastian PDIP dan Gerindra maju bareng mengusung Prabowo dan Puan di Pilpres, katanya. Hasil survei. Lalu, seberapa kuat duet Prabowo dan Puan Maharani andai jadi direalisasikan? Sejauh ini belum ada survei yang mengotak-atik simulasi duet di Pilpres 2024. Namun nama Prabowo dan Puan jadi yang terkuat dalam survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden. Survei Republika yang dilakukan pada 1-10 Mei tahun 2021 menyebutkan nama Prabowo menjadi yang kedua terkuat 16,7%, di bawah Ganjar Pranowo 20,2%. Sementara itu, survei Puspol Indonesia yang dilakukan pada 20-29 April menetapkan Prabowo sebagai tokoh calon presiden dengan elektabilitas tertinggi 20,9%. Total sampel 1.600 responden. Margin of error 2,45% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei Republika yang sama menunjukkan elektabilitas Puan Maharani dalam bursa calon presiden rendah, hanya mencapai 0,7%. Namun Puan diunggulkan dalam bursa calon wakil presiden. Temuan survei Republika menunjukkan elektabilitas Puan paling tinggi di antara sejumlah nama populer lainnya, yakni mencapai 16,2%. Dalam bursa Cawapres itu, demikianlah yang dapat kami laporkan mengenai bursa calon presiden 2024 ini, semoga bermanfaat. Dan semoga Indonesia kian maju dalam peradaban perdamaian. Modern dalam segala aspek kemajuan. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ini. Terima kasih.